Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So kali ini kembali di hari Sabtu ya. Masih di currency. Seperti yang sudah saya share kemarin bahwa ini adalah akun demo saya yang sudah saya pasang AI di dalamnya. Ada banyak pair yang saya pasang di dalamnya dan satu versi ya, satu versi semua. Yang membedakan hanya settingannya sama, yang beda hanya di magic numbernya saja. Jadi tiap AI ini punya magic number sendiri-sendiri, sehingga kemungkinan nanti dia akan bisa membaca semua rule-nya itu berdasarkan sesuai dengan pairnya masing-masing. Itu kemudian ya, terus di awal dulu AI ini saya pakai eh, apa kontra. Ketika aku sell di real account, kemudian ketika sell aku lakukan buy di real account, tetapi ternyata hasilnya tidak begitu bagus ya. Setelahnya aku rubah, kemudian aku rubah sama seperti EA nya yang open buy, aku buy di real account, EA open sell, aku open sell di real account. Hasilnya cukup banyak biru-biru di beberapa pair. Kalau yang dulu di awalnya mungkin sekitar 3 atau 4 saja yang biru ya. Tetapi ini hampir hampir ya bisa dibilang ya sudah saya close beberapa ya. Jadi hampir semuanya biru gitu loh. Hampir semuanya biru. Dan yang saya suka lagi bahwa AI ini bertipe hedging. Ini yang paling saya suka adalah hedging. Walaupun dia lotnya berbeda antara open buy dan sell-nya di awal, dan kemudian di open selanjutnya dia berbeda opennya. Itu. Lot yang dia pakai beda. Seperti ini ya. Nah ini. Nah, ya, berbeda itu. Bentar, ini sudah tak. Nah ini. Di Aussie ada yang 0,06, 0,0. Ini AI semua yang open, bukan open manual, tapi semuanya dipakai di open oleh AI semua ini. Ya, di Aussie dollar ya dari 0,01 sampai yang tertinggi ini sementara baru 0,09. Sementara yang satu lot ini aku pakai sendiri di ini apa? Aku open manual. Harus karena di awal aku ngikuti ini. Ketika masih di harga ini aku open buy. Kemudian ternyata rilis baru dia sudah keluar sell, aku ndak ikut, belum ikut sell, sehingga mungkin nanti ke depan ini bisa hari Senin mungkin akan aku langsung open sell ya di sini. Karena yang jelas yang terbaru yang kita pakai adalah order, sesuai order kan ya. Yang terbaru di open apa kita sesuaikan. Kayak gini kan, ini harusnya di atas aku ada sell. You get buy ya, ini 0,09 tadi ya. Ini harusnya aku sell di sini. Harusnya sell di sini. Itu loh. Cuman belum aku lakukan itu. Ini sama GBPU, GU seharusnya aku juga sell juga. Itu. Cukup powerful dengan profitnya yang 6 ribuan. Ini aku pakai satu lot ya. Tujuannya untuk open manualnya aku pakai satu lot, sementara untuk open yang EA lakukan pakai 0,0 0,0 sekian, 0,01 di awal. Nanti kemudian dia akan naik gitu. Karena hedgingnya dia bukan marti ya. Kalau marti kan dia averaging ya. Harga turun seperti ini ya. Kalau marti kan beda gitu loh. Marti itu di sini buy,
Kemudian harga turun buy lagi, di sini buy lagi, di sini buy lagi, di sini buy lagi. Itu di Marti. Itu namanya Marti. Dan lotnya pun bisa ini 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 0, berapa 1 koma gitu kan. 1,6. Ini Marti. Kalau hedging enggak ini? Ini hedgingnya beda. Ini misal di sini. Nah, di sini buy 0,01, pakai aja 0,1 biar enak. 0,1 buy. Harga turun dia sell 0,2, harga naik dia buy lagi 0, apa 4, kemudian harga turun lagi dia sell lagi, harga naik lagi dia buy lagi. Jadi gitu hedgingnya, dia pakai hedging seperti itu. Hanya yang membedakan adalah hedgingnya ini dia tidak di Marti ya. Perhatikan di Aussie ya. Aussie ini dia ndak Marti gitu. Dia tidak, kalau Marti kan setelah 0,01 maka dia akan pakai 0,02 kan. Tapi di sini ndak. Nah, ini dia. Aussie. Setelah 0,01, 0,02 ya. Ini kemudian 0,04. Ya, sepintas sepertinya Marti, padahal ndak juga. Ya, masih ada open yang perhatikan ini. Opennya setelah 0,04 sama 0,05, 0,0, tidak di Marti ini. Dan ini sebenarnya juga averaging Marti, apa, hedging averaging mungkin seperti itu, di average terus di opennya itu sampai 0,009. Sama di beberapa pair lain juga sama. Ini euro dolar 0,01, 0,01 ini dalam satu open ini. Nah, kebetulan di euro aku punya banyak open ini. Karena yang lama aku belum close, dia sudah bentuk baru, apa, masih lock ini harusnya. Kalau sepintas sih seharusnya ini masih lock posisi. Perhatikan ini, dia punya 3 sell dan 3 buy. Dia lock posisi sudah. Karena pakai pakai satu lot, jadi hasilnya kan juga locknya kan cukup besar ya. Terus nanti gimana buka locknya? Ya nanti kita tunggu aja open terakhirnya ini di euro kan. Open terakhirnya apa? Open terakhirnya adalah di sell kan, di sini sell. Ini kita di atas open sell. Nanti kita open sell lagi untuk nutup posisinya gitu. Untuk hedging. Nah, ini GBP Aussie dia sudah habis ya. Tapi GBP Aussie bentar. Masih minus. Tapi kan masih minus dia. Gitu. GBP Aussie masih minus. Walaupun sebetulnya 440 ya. Minusnya tidak terlalu tinggi sih sebetulnya, kalau dihitung-hitung juga tidak terlalu tinggi. Ya, mungkin akan kita close juga, kita lihat perkembangannya nanti. Terus Canadian masih minus ya. Yen ini kemarin semalam sudah tak close semua ini yen. New Zealand masih minus 50 poin minusnya. Karena memang harga terakhirnya dia masih sell gitu loh. GB New Zealand kan harga terakhir dia masih sell, harga naik gitu loh. Dan belum bentuk satu opsi baru lagi di harga ini. Dia bentuk baru, kalau dia nanti buy ya kita ikut buy. Makanya perlu diperhatikan juga ketahanan untuk lotnya agar nanti enak kita ngikutinya. Kalau semua pair diambil kita pakai, mungkin kita bisa pakai 0,1 di real account cukup lah, atau 0,01 atau 0,02 di awal. Nggak usah di Marti, nggak usah di apa, tambah lotnya. Tambah lotnya mungkin bisa sedikit saja. Itu hasilnya juga lumayan juga. Ini masih bertahan dengan buy-nya. Ya walaupun agak turun cuman masih bertahan juga ini di XAU-nya.
nggak tahu dia mau naik mau turun. Ini kalau turun istimewa, dia punya gap di 18.30. Kalau mulai turun sekarang di 2337 ini turun terus, ya kita bisa nahan mungkin sekitar 5.000 poin, 500 kalau dia 500 poin. Di gold 500 poin Ciamik bro. Ciamik Soro ya, Ciamik Soro. Saran saya untuk teman-teman yang memiliki EA, coba EA itu jangan dipasang di 1, 2, 3 pair saja, pasang di semua pair. Nanti biar tahu apa keunggulannya gimana. Kalau pasang cuma 2, 3 pair kemudian tidak profitable, ngakunya waduh ini EA-nya busuk ini. EA-nya buruk ini karena hasilnya ternyata ini bukan EA yang profitable. Jadi cuma dipasang di 3 pair saja. Contoh ini di sini Euro New Zealand ya, kemudian GBP Aussie, kemudian GBP CAD. Ya memang hasilnya buruk di sini. Di sini 3 pair aja kalau kita pasang di 3 pair ini pilihan, misalnya kita pilihannya ini atau mungkin pilihannya GBP lah, GBP Aussie, GBP CAD, GBP Canadian. Terus kita coba pasang di GBP. Ya buruk hasilnya karena memang masih merah kan, dia masih merah gitu loh. Tapi kalau kita pasang di semua pair, ini bisa kita tahu mana yang bagus dan mana yang tidak. Artinya bukan EA yang buruk. EA-nya ini menyesuaikan tren yang terjadi gitu lah. Tren yang terjadi kebetulan di GBP itu semuanya hasilnya lagi buruk. Tetapi kalau kita lihat di yang lain-lainnya ya bagus ini. Birunya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 blue versus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. 10 blue versus 9 red ya. Ya bagus kan, masih secara persentase ya 5545 lah atau 6040 lah gitu loh. Masih bagus profitable ya. Makanya jangan dipasang di 1 pair, 2, 3 pair kemudian melihat oh ini buruk ini. Sudah jangan. Kasih di semua pair itu. Ya. Apakah ini kan demo account ini demo account, saya pasang di demo account. Apakah sama dengan sen atau kita pasang di sen misalnya? Sama saja di demo, walaupun di demo ini pergerakannya juga sama gitu loh, sama dengan yang di real. Beda ya kalau dulu ya. Mungkin ada beberapa broker yang dulu itu sebelumnya saya pakai juga, pasangi EA, pergerakan real accountnya beda dengan yang di demo. Demonya lebih smooth, lebih halus, tidak ada spek dan lain sebagainya. Tapi kalau di real gila-gilaan, ada spek lah, ada gap lah, ada spread yang melebar dan lain. Kalau ini sama ini. Makanya saya berani pasang di demonya di broker ini. Itu ya. Silakan di browsing sendiri, cukup banyak ya yang ada di sana. Di Amiki L5 juga banyak yang gratisan juga. Coba aja di download kemudian dipasang. Mana yang hasilnya bagus. Jangan pasang di 3-4 pair. Semua pair dipasang 28 itu kalau perlu pasang semua. Ini minus CHF ya. Minus CHF, saya kurang begitu suka pasang EA di CHF. Makanya ini minus kok tidak ada pair CHF ya. Ya memang tidak ada ini. Ini saya masih sayang pair CHF, saya skip semua. NZD CHF, kemudian Aussie CHF, terus kemudian dolar CHF itu saya skip semua. CHF yen itu saya skip. GBP CHF saya skip semua CHF-nya. Tanpa CHF, tanpa Swiss franc, yang lain ini aja sudah cukup untuk profitable. Oke, teman-teman, so far hasilnya ini lumayan. Ya sekali lagi ketahanan modal memang penting gitu.
Kalau kita close semuanya hasilnya juga sebenarnya masih bagus gitu loh. Kita close lagi besok Senin, kita cari settingan baru lagi di A, itu juga enak juga tuh. Lebih enak mainnya gitu. Jadi apa kita cari settingan baru, semuanya di close, mana cari settingan baru. FNSD apa ya?